Hai, selamat sore. Selamat sore. Sore, Pak. Sore, Pak. Baik. Sore, Pak. Kita lanjutkan kuliah kita dengan bab 8. Di dalam buku itu bab 7. Halaman 185. 185. Maksudnya regulasi gen. Sejauh ini kita telah pahami bahwa informasi genetik itu tersimpan di dalam kromosom, dan itu berupa gen. Gen itu tersusun pada dalam bentuk zat kimia yang disebut polipeptida. Itu sudah kita pelajari sebelumnya, bahan-bahan penyusun kromosom. Nah, kemudian informasi genetik ini diterjemahkan, terbentuklah fenotipe. Tentu kuliah ini tidak bermaksud untuk mempelajari penerjemahan itu secara biokimia. Kalian sendiri tentu mempelajari biokimia, tapi dari aspek yang lain. Tapi kita di pertanian tidak terlalu mendalami penerjemahan kode-kode genetik itu untuk diterjemahkan supaya terbentuk fenotipe, misalnya bentuk daunnya begini, tinggi tanamannya begini, bentuk bunganya begini. Bagaimana diterjemahkan kode-kode genetik itu sebagai bentuk fenotipe tidak terlalu jelimet kita pelajari, karena terlalu rumit buat kita di bidang pertanian. Karena itu kita dipelajari oleh pakar-pakar biologi dan genetik. Cuman dalam menerjemahkan kode-kode genetik, informasi genetik yang kita sebut dengan gen itu menjadi fenotipe, ada teori-teori yang mendasarinya. Coba buka halaman 195. Halaman 195. Yang disebut dengan hipotesis satu gen satu enzim dan hipotesis satu gen dan satu polipeptida. Ada dua hipotesis, sekali lagi, hipotesis satu gen satu enzim dan satu gen satu polipeptida. Nah, kita coba lihat halaman 197. Hipotesis satu gen satu enzim. Lihat bagan yang ada di bawah. Lihat bagan yang ada di bawah. Jadi kalau kita lihat ada substrat di bawah itu. Substrat itu dirubah menjadi hasil A kemudian dirubah menjadi hasil B, dan seterusnya menjadi hasil C.
Jadi ada tahapan-tahapan perubahan sehingga terbentuk hasil akhir, hasil C. Nah, kalau kita lihat pada tahap perubahan substrat menjadi tahap A, hasil A itu kita sebut tahap A itu berperan gen A. Gen A itu menghasilkan enzim yang disebut enzim A. Jadi satu gen itu menghasilkan satu enzim. Makanya teori inilah satu gen, satu enzim. Jadi ada satu gen menghasilkan satu enzim. Kemudian hasil A itu berubah menjadi hasil B, untuk itu diperlukan enzim B. Dan enzim B itu dihasilkan oleh gen B. Kemudian hasil B itu dirubah menjadi hasil C melalui tahap C dengan bantuan enzim C. Dan enzim C itu dihasilkan oleh gen C. Jadi setiap enzim dihasilkan oleh satu gen. Jadi kalau ada tahapannya 3 tadi itu ada 3 enzim yang dibutuhkan. Nah, yang demikian dibutuhkan 3 gen. Contohnya seperti pada halaman 198. Halaman 198. Coba lihat halaman 198. Ya, bagan itu, bagan. Bagan itu. Pada neurospora, asam aminotriptofan dibuat dari indol gliserol fosfat. Pada neurospora, indol gliserol fosfat dirubah menjadi triptofan. Nah, perubahannya itu membutuhkan enzim yang disebut enzim triptofan sintetase. Nah, enzim itu dibentuk oleh gen A. Di satu gen A menghasilkan triptofan sintetase enzim, sehingga substrat indol gliserol fosfat dapat dirubah menjadi asam amino triptofan. Bagaimana dengan pembentukan triptofan pada Escherichia coli? Maka kita memasuki halaman 198 itu di bawah hipotesis satu gen satu polipeptida. Halaman 198 ya.
Kita bicarakan hipotesis satu gen satu polipeptida. Coba lihat di bagian itu. Indol gliserol fosfat pada bakteri Escherichia coli dirubah menjadi asam amino triptofan menggunakan enzim triptofan sintetase. Dan enzim triptofan sintetase ini dibangun oleh dua polipeptida, polipeptida A dan polipeptida B. Dan polipeptida A dibentuk oleh gen A dan polipeptida B dibentuk oleh gen B. Jadi, kedua polipeptida ini membentuk enzim triptofan sintetase. Itu makanya disebut di sini bahwa hipotesisnya adalah satu gen, satu polipeptida. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa kejadian pada neurospora itu adalah jawaban dari hipotesis, penjelasan dari hipotesis satu gen, satu enzim. Sedangkan peristiwa pada Escherichia coli, bakteri perut, itu ada jawaban penjelasan terhadap teori satu gen, satu polipeptida, dan kejadiannya pada bakteri perut Escherichia coli. Kita lanjutkan dengan plasmida. Bagaimana cara kerja plasmida? Halaman 209. Coba lihat buku halaman 209. Plasmida ini adalah unit keturunan di luar kromosom yang tidak perlu sekali. Dan dia terdapat di dalam sitoplasma, tetapi bisa berguna. Bisa berguna dalam transfer gen. Kita tidak akan bahas ini lebih jauh, hanya perlu kalian ketahui bahwa ada bahan genetik ini di dalam sitoplasma yang bisa digunakan dalam rekayasa genetik bioteknologi. Nah, nanti akan kalian pelajari ini pada mata kuliah bioteknologi yang diasuh oleh Prof. Parisma Tindaon dan Ibu Beni Kanebaho. Ya, saya kira mereka berdua yang menangani ini sekarang. Mata kuliah bioteknologi tanaman. Dulu saya ikut di sana, tetapi karena ada tugas lain, saya mengundurkan diri dari mata kuliah itu. Jadi mereka berdua yang menangani mata kuliah bioteknologi tanaman. Mengenai penggunaan plasmida ini akan banyak dibicarakan di sana. Tapi kita perlu singgung di sini sebagai dasar genetikanya bahwa plasmida ini sebenarnya bahan yang tidak terlalu penting dalam sel tanaman, tetapi dapat digunakan untuk kepentingan lain sebagai vektor. Halaman 223 kalian bisa baca ini sebagai vektor. Sebagai vektor itu dalam mentransfer gen, dalam mentransfer gen. Nah, plasmida TI sebagai vektor pada halaman 223, coba lihat halaman 223.
Dan juga seterusnya ada penjelasan tentang bakteri Agrobacterium tumefaciens. Agrobacterium tumefaciens. Jadi plasmida TI itu digunakan sebagai vektor pembawa pentransfer bahan-bahan genetik. Sebagai contoh adalah pada tanaman dicotyledon. Pada tanaman dicotyledon sering terbentuk tumor pada akar. Tumor pada akar. Para ahli menyelidiki ternyata tumor itu disebabkan oleh bakteri Agrobacterium tumefaciens. Caranya bagaimana? Caranya adalah bakteri ini memasukkan informasi genetiknya kepada sel akar, sehingga sel akar itu menghasilkan senyawa-senyawa kimia yang dibutuhkan oleh bakteri Agrobacterium tumefaciens ini. Jadi dengan plasmida ini dipindahkanlah informasi genetik kepada sel dari akar itu, sehingga sel akar itu menghasilkan senyawa-senyawa yang dibutuhkan oleh bakteri itu. Dan kemudian akar itu, karena selnya berkembang menjadi lain, membentuk seperti tumor. Saya kira itu aja yang paling penting pada materi kita ini. Ya, tidak terlalu rumit kita bahas materi ini. Yang pasti bisa kita simpulkan bahwa informasi genetik yang tersimpan yang kita sebut sebagai gen itu diterjemahkan menjadi fenotipe. Ya, fenotipe itu tadi asam amino triptofan itu kan fenotipe ya, fenotipe. Jadi bisa diterjemahkan dengan teori, ada teori satu gen satu enzim atau satu gen satu polipeptida pada Escherichia coli. Dan ada bahan-bahan genetik pada plasmida yang disebut plasmida yang dapat digunakan dalam genetika rekayasa genetik. Dan ini nanti akan kalian pelajari pada bioteknologi tanaman. Coba dulu buka video masing-masing, kamera masing-masing. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Bilma, buka dulu videomu. Rade Rizky.
Semua buka videonya dulu biar saya mau secara acak mengabsensi. Anju Gunado. Hadir, Pak. Andi Effendi. Hadir, Pak. Mana Andi Effendi? Saya, Pak. Saya, Pak. Bilma Ronaldo. Bilma Ronaldo. Hadir, Pak. Albert Prasetya. Hadir, Pak. Roy Purba. Hadir, Pak. Karin Hooks Manurung. Karine Hooks Manurung. Hadir, Pak. Vito Ardino Panjaitan. Hadir, Pak. Antonio Simbolon. Antonio Simbolon. Antonio Simbolon. Baik, hari ini ada satu orang tidak hadir. Walaupun dia di Zoom ini hadir, tapi tidak menyahut berarti yang bersangkutan tidak hadir. Baiklah, kalau tidak ada... Pak, sebelumnya, Pak. Pak. Iya. Pak, tadi jaringan jelek, Pak. Di kampus saya, Pak. Lagi di kampus. Nggak bagus jaringan, Pak. Siapa kau? Bilma Ronaldo, Pak. Mana lu? Ya, enggak. Sempat kau tadi saya buat tidak hadir, tapi kemudian karena kau menyahut jadi hadir ya. Enggak ketemu tadi namamu, jadi... Iya, Pak. Hilang-hilang jaringannya di kampus, Pak. Nggak bagus. Enggak yakin aku kampus. Justru jaringan sangat bagus. Siapa yang di kampus sekarang? Coba nyahut dulu. Saya Pak Antoni Simbol. Pak. Lagi di kampus pakai Telkomsel, Pak. Bagus kan jaringan, Antonius? Saya Pak Antoni Simbolon, Pak, lagi di kampus, Pak. Iya, bagus kan jaringan? Jaringan kan bagus, Antonius, di kampus. Kurang bagus jaringan sini, Pak. Nah, yang saya tahu kampus lah mempunyai jaringan yang sangat bagus. Oke? Antoni Simbolon, Pak. Iya. Kurang bagus jaringan di kampus, Pak. Saya tuh enggak, ya kau tadi udah saya buat tidak hadir ya, Antonius ya. Kamu meresponmu terlambat kali. Udah 4 kali ku panggil tidak hadir. Itu bukan soal jaringan lagi. Jadi udah bagus jaringan di kampus, Pak.
Sudah kucatat kau tidak hadir, oke? Baik. Paulus Turnip, kau di mana? Di kos, Pak. Karisman Laya? Di kos, Pak. Jadi hari ini satu orang tidak hadir, yaitu Antonius Simbolon, walaupun dia kemudian merespon. Itu kita sudah katakan kalau saya panggil harus menyahut. Soal jaringan bukan urusan saya, urusan kalian. Ya. Tadi belum ketemu namanya siapa tadi. Jaringannya hilang, Pak. Antonius tidak apa. Kau tidak hadir, saya buat Antonius. Ribut kali, oh. Iya, dari tadi saya masuk jumpa. Cuman jaringannya hilang-hilang, Pak. Pas Bapak apa tadi ngabsen, hilang jaringannya, Pak. Baik, kita lanjutkan minggu depannya. Baik, Pak. Hari ini yang tidak hadir adalah Antonius Simbolon. Ya. Hati-hati lain kali kalau saya panggil langsung menyaut. Selamat sore. Selamat sore, Pak.